Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku belajar tasrifan. Dan sekarang kita akan belajar pembentukan masdar. Sebelumnya kita sudah belajar cara mengubah fi'il madhi menjadi berbagai macam bentuk fi'il yang lain, ya, menjadi fi'il mudhari', menjadi fi'il amr, kemudian menjadi fi'il nahi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengubah fi'il madhi menjadi berbagai macam bentuk isim. Ya, dari fi'il kita ubah menjadi isim. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara membentuk fi'il madhi menjadi masdar. Dan apa itu masdar? Ya, kita baca pengertian masdar al-masdaru. Masdar adalah isim yang terletak pada urutan ketiga dalam tasrif inti mendatar. Tasrif inti mendatar adalah perubahan atau tasrif dari fi'il madhi hingga menjadi isim alat. Yang akan datang perinciannya nanti. Nanti dalam ilmu shorof kita akan belajar tasrif mendatar dan tasrif vertikal, yang mendatar ke samping. Nah, tasrif mendatar itu nanti urutannya pertama disebut fi'il madhi. Misalnya kataba, ya, fa'ala atau fa'ala, fa'ala. Kemudian disebut setelah itu fi'il mudhari', fa'ala yaf'ulu misalnya. Nah, setelah fi'il mudhari' maka kita sebut masdar, misalnya fa'alan. Ya, misalnya nasara yansuru nasra. Nah, urutan ketiga itu namanya masdar dalam tasrif mendatar. Lalu bagaimana caranya membuat masdar? Masdar dibuat dari fi'il madhi dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. A. Dari fi'il madhi yang sulasi mujarrad. Untuk mengetahui masdar dari fi'il madhi sulasi mujarrad, kita harus melihat kamus. Sebab tidak ada pola khusus pada masdar yang berasal dari fi'il madhi sulasi mujarrad. Adapun digunakan pola fa'alan pada tasrif inti hanyalah untuk memudahkan dalam proses menghafal tasrif. Jadi intinya, kalau berasal dari fi'il madhi yang sulasi mujarrad, masdar itu kita harus buka kamus. Tidak ada pola tertentu yang bisa kita ikuti. Ya, setelah kita tahu masdarnya, kemudian kita hafalkan. Ya, di sini ada beberapa contoh. Ya, masdar dari fi'il madhi sulasi mujarrad, misalnya masdar dari daraba darban, ghasala ghuslan, ghafara ghufranan, jalasa julusan, halaka halakan. Ya, beda-beda polanya kalau sulasi mujarrad. Kemudian kalau kita sudah tahu masdarnya dari sulasi mujarrad ini dihafalkan. Kemudian yang B, dari selain fi'il sulasi mujarrad, ya. Cara membuat masdar dari selain fi'il sulasi mujarrad adalah dengan mengikuti pola yang telah tertentu. Jadi ada pola tertentu. Ya, sehingga dari selain fi'il sulasi mujarrad, ya, dari selain fi'il madhi sulasi mujarrad, kita bisa membentuk masdarnya tanpa harus buka kamus. Yang penting kita hafal polanya. Misalnya pola af'ala, fi'il madhinya polanya af'ala, masdarnya itu if'alan. Fa'ala taf'ilan. Misalnya af'ala aslama. Kalau kita ditanya aslama, bentuk masdarnya apa? Islama. Atau kalau misalnya ditanya aslama, polanya apa? Polanya af'ala. Masdarnya polanya apa? If'ala. Sehingga aslama masdarnya islama. Fa'ala nanti masdarnya taf'ilan. Contohnya allama menjadi ta'liman. Ista'ala isti'alan. Contohnya i'taraba i'tiraban. Tafa'ala tafa'ulan. Ta'allama ta'alluman. Istaf'ala istif'alan. Istaghfara istighfaran. Ya, ini masdar dari selain fi'il sulasi mujarrad. Ya, kalau antum pengen lihat bentuk-bentuknya bisa dibuka ya di 22 bab tasrif gabungan, ya, di bab 11. Di situ diberikan pola-pola semua masdar, tinggal nanti antum hafalkan. Nah, kemudian terkait penulisan masdar.
Dalam tasrif, masdar ditulis dalam keadaan berharokat fathah. Biasanya berharokat fathah dalam proses tasrifan. Ya, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Gitu. Berbeda dengan isim-isim yang lain yang berharokat dhammah. Namun dalam kalimat, ya ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat nanti, harokat masdar bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, pembahasan kedudukan isim dalam kalimat terdapat dalam ilmu nahwu. Misalnya nasrun atau nasron, nasoro, yansuru, nasron. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti harokatnya bisa nasrun, bisa nasron, bisa nasrin. Gitu. Contohnya misalnya yang berharokat akhir dhammah, jaa nasrullahi. Ya, telah datang pertolongan Allah. Kita beri harokat dhammah nasru karena dia berposisi sebagai fa'il. Uhibbu nasrullahi. Nasra kita beri harokat fathah karena berkedudukan sebagai maf'ul. Maf'ul ini pelajarannya dalam ilmu nahwu. Nah, kemudian bagaimana cara menerjemahkan masdar? Nah, ini penting ya, bahasan sangat penting. Yang pertama, masdar kadang diartikan dengan kata benda yang abstrak. Ada namun tidak kelihatan wujudnya. Ya. Oleh karena itu cara menerjemahkannya ialah dengan mengubah dari kata kerja menjadi kata benda yang bersifat abstrak. Misalnya dari kata kerja membunuh, abstraknya itu pembunuhan. Jadi nasron pembunuhan gitu. Menolong menjadi pertolongan, mengampuni pengampunan. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengartikan masdar dengan kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja yang dibendakan. Jadi dalam menerjemahkan masdar tetap memiliki makna sama dengan kata kerja. Jadi kata kerja yang dibendakan ini maknanya tetap kata kerja, cuman lafadznya adalah sudah menjadi lafadz isim sehingga menerima tanwin. Ya. Gitu. Jadi dalam menerjemahkan masdar tetap memiliki makna sama dengan kata kerja. Hanya saja masdar berbentuk isim bukan fi'il, sehingga masdar harus diberlakukan sebagaimana halnya sebuah isim. Di antaranya bisa menerima tanwin, bisa diawali alif lam dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu untuk menerjemahkan masdar disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Misalnya pada lafaz atau pada kalimat iza ja'a nasrullahi wal fathu, ya, apabila telah datang pertolongan. Di sini nasru kita terjemahkan pertolongan abstrak, lebih cocok ya. Karena kalau kita terjemahkan menolong Allah nggak cocok. Beda dengan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ini nasru lebih tepat kita terjemahkan menolong ya. Menolong maknanya tetap kata kerja, cuma lafadznya sudah menjadi isim. Kemudian pembahasan selanjutnya ada beberapa fi'il madhi yang memiliki bentuk masdar lebih dari satu. Di antaranya fa'alana, wala fa'alana. Masdarnya bisa fa'alanatan, bisa fi'lanan. Wala fa'ala bisa taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Wala fa'ala bisa mufa'alatan, bisa fi'alan, bisa fi'alan. Tapi yang kita berikan di sini, ya di buku tasrifan ini adalah pola yang paling masyhur, paling populer, yang sering dijumpai. Ya. Jadi demikian pembahasan tentang masdar, dan ini pembahasan yang sangat penting. Di antaranya ketika nanti kita belajar ilmu nahwu, itu ada yang namanya posisi kata itu yang namanya maf'ul mutlaq dan maf'ul ajli. Nah, maf'ul mutlaq dan maf'ul ajli ini berasal dari masdar. Sehingga kalau kita ingin memahami pembahasan maf'ul mutlaq dan maf'ul ajli, kita harus paham dulu apa itu masdar. Dan juga masdar ini yang banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Oleh karena itu hendaknya kita hafalkan baik-baik, terutama yang masdar yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad, karena nggak ada pola tidak ada pola yang tertentu. Ya, jadi kalau kita masih pemula, ya baru latihan baca kitab, misalnya nanti ketemu sebuah kata, sebisa mungkin kita tahu bentuk mufradnya dan bentuk jamaknya. Ya, bentuk mufradnya, bentuk masdarnya dari fi'il sulasi mujarrad, ya dari fi'il sulasi mujarrad, ya sebisa mungkin kita tahu ya pola mudhari'nya apa, kemudian masdarnya itu apa.
seperti itu. Nah, itu yang paling penting karena untuk mengubah dari fi'il madhi menjadi mudhari yang dari fi'il yang sulasi mujarrad itu kan nggak ada pola tertentu ya. Jadi fa'ala itu bisa yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau kita lagi latihan baca kitab ketemu sulasi mujarrad fi'il madhi, kalau bisa tulis fi'il mudhari'nya apa, kemudian masdarnya juga apa. Jadi demikian ya pembahasan tentang masdar. Semoga bermanfaat.